Aku tadinya orang yang sangat reaktif terhadap segalanya, sampai aku bertemu dengan seorang gadis berwajah dingin, seperti uang. Sejak saat itu, aku bertekad untuk mengubah gadis itu menjadi anak nakal, persis seperti diriku. Semuanya dimulai ketika Kashiwada dan aku bermain Go Fish, sebuah permainan yang membutuhkan banyak ekspresi. Kashiwada menatap kartu-kartu itu dengan dingin, sementara aku berputar-putar, seperti kipas angin tertiup angin. Aku bahkan menyombongkan diri kepada Kashiwada bahwa aku pasti akan mengalahkannya, hanya untuk membuktikan bahwa aku adalah orang yang tenang. Aku memilih kartuku dan menunggu Kashiwada memilih kartu yang benar, sambil berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaanku. Namun, Kashiwada justru menghancurkan harga diriku yang rapuh dengan memilih kartu yang benar dan memenangkan ronde itu. Aku dengan marah membenturkan kepalaku ke meja, tetapi karena sifat keras kepalaku, aku bersikeras untuk bermain satu ronde lagi. Di ronde berikutnya, aku siap membuktikan siapa bosnya. Tetapi seperti sebelumnya, permainan berakhir dengan kekalahanku. Aku berhenti sejenak untuk merenungkan kemenangan dan kekalahan sebelum kembali menantang. Temanku, Higuchi, mencoba membujukku untuk menyerah, tetapi aku terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Aku mulai percaya bahwa aku akhirnya mengerti cara mengalahkan Kashiwada dalam permainan ini. Kashiwada mengocok dan membagikan kartu sementara aku dengan cermat mempelajari setiap gerakannya. Saat giliranku, aku menarik kartu Joker, berharap dia setidaknya akan mengalahkanku. Namun, Kashiwada tetap sedingin biasanya. Meskipun begitu, jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam menghela napas lega, karena aku tidak menarik kartu kemenangan. Saat ini, aku yakin Kashiwada mengandalkan semacam kekuatan rahasia. Aku berusaha membuatnya menunjukkan emosi, tetapi semuanya sia-sia, dan akhirnya, Kashiwada menang lagi, mengalahkanku 3 kali berturut-turut. Kemudian, saat Kashiwada berjalan melewati aula sekolah, seekor ulat tiba-tiba jatuh di wajahnya. Kashiwada berhenti dan dengan tenang mengakui bahwa ulat itu telah mengalahkannya, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan apa-apa. Ternyata ulat itu adalah rencanaku, sebuah upaya untuk memaksa Kashiwada menunjukkan emosi, tetapi rencana kecilku gagal. Aku, dalam perlombaan untuk gelar orang paling santai di planet ini, menyatakan kepada Kashiwada bahwa lain kali aku pasti akan mencoba lagi. Segera setelah itu, Kashiwada sedang berjalan santai di halaman ketika saya muncul, seperti properti Halloween yang rusak, mencoba menakut-nakutinya. Dalam hati, Kashiwada memang terkejut, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ekspresi, membuat upaya saya sia-sia. Saya mencoba lagi di kelas, meniup trompet keras di belakang Kashiwada, tetapi dia tetap diam, dan tanpa emosi seperti patung. Saya tidak percaya ini kenyataan. Namun, saya terus menjalankan misi saya, untuk membuat Kashiwada bereaksi. Ketika Kashiwada akan memasuki kelas, dia dilempari kertas dengan pesan untuk lebih ekspresif. Meskipun potongan kertas beterbangan ke matanya membuatnya buta sementara, Kashiwada bahkan tidak berkedip. Pada titik ini, saya yakin bahwa saya benar-benar gagal. Putus asa karena kegagalan berulang kali, saya beralih ke teman saya Higuchi, bertanya apa yang harus dilakukan agar Kashiwada akhirnya berekspresi. Higuchi menyarankan saya untuk menyerah karena tidak peduli seberapa keras saya mencoba, tidak ada tanda-tanda Kashiwada akan menjadi ekspresif. Higuchi kemudian bertanya mengapa saya begitu terobsesi untuk membuat Kashiwada bereaksi. Dan saat mendengar pertanyaan itu, saya menyadari sudah waktunya untuk bercerita. Saya mulai menceritakan bagaimana semuanya dimulai pada upacara pembukaan sekolah. Sebelum saya melanjutkan cerita saya yang menyedihkan, Higuchi bertanya apakah dia bisa ke toilet, tetapi saya berteriak padanya untuk duduk diam dan mendengarkan. Saya menjelaskan bahwa pertama kali saya melihat Kashiwada adalah pada upacara pembukaan sekolah, saat bunga sakura sedang mekar. Dengan tubuh kecilku, aku diserang oleh burung tanpa alasan. Saat mencoba melawan, burung itu mengebom, seragam bersihku yang baru dicuci, membuatku berteriak ke arah burung itu. Burung itu tercengang oleh penderitaanku, dan hendak melempar bola lagi. Tetapi untuk kedua kalinya aku berhasil menghindar. Saat aku memarahi burung yang mengganggu itu, aku menyadari bahwa ia telah mengebom kepala Kashiwada. Saya tidak percaya ada orang yang terkena musibah lebih parah dari saya, tetapi tidak menunjukkan reaksi atau ekspresi apapun. Alih-alih mengeluh atau meratapi sampah di kepalanya, Kashiwada hanya berjalan dan terus berjalan ke sekolah. Hal ini memicu rasa ingin tahu saya tentang anak itu, dan saya memutuskan untuk mengikutinya. Saat mengikutinya, saya menyadari kami benar-benar berada di kelas yang sama. Hal ini hanya membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi saya, karena sejak saat itu, saya terus berusaha untuk membuat anak itu mengekspresikan perasaannya, tetapi tidak pernah berhasil. Setelah Higuchi dan teman sekelasnya mendengar cerita omong kosong saya, mereka memanggil saya orang paling bodoh, karena berurusan dengan seorang monster. Saya berteriak ke wajah keduanya, mengatakan kepada mereka bahwa pelajaran terpenting dari cerita saya, yang ternyata terlewatkan oleh mereka berdua, adalah Kashiwada membuat saya merasa tidak nyaman. Setelah itu, Kashiwada mengeluarkan kotak makan siang di kelas dan memakannya, tetapi saya sepenuhnya fokus pada setiap gerakan anak itu.
Kashiwada mengambil botol airnya, dan mulai meminumnya, tetapi saya segera tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa dia akhirnya menyerah pada trik saya. Saya mengungkapkan bahwa saya telah mencampur teh di botolnya dengan cuka, dan dengan rencana ini, saya benar-benar berharap Kashiwada akan menunjukkan emosi apapun saat meminum cairan asam itu. Namun, saya harus menghadapi kejutan besar, karena Kashiwada tetap mempertahankan ekspresi biasanya, saat seharusnya dia berteriak. Hal ini membuat saya bingung, dan kembali ke meja, untuk meminum air dari botol saya. Saat itu juga, saya harus memuntahkan semuanya, karena itu adalah cuka, batuk dan bersendawa seperti babi sakit. Saya menoleh untuk melihat apakah Kashiwada tertawa, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi tenang, biasa. Kashiwada kemudian menunjukkan bahwa saya menyeringai kecil saat menatap tajam ke arah botol airnya dan itulah saat dia menyadari saya punya rencana yang mengkhianati saya dan dia dengan cepat mengganti kedua botol air tanpa ragu. Saya kehilangan akal, karena Kashiwada pada dasarnya memberitahu saya bahwa saya adalah orang yang paling mudah ditebak dan ekspresif yang pernah dia temui. Teman sekelas saya dapat dengan jelas melihat bahwa saya telah menjadi sasaran sejak seluruh permainan ini dimulai. Saya baru saja akan melampiaskan amarah saya ketika Kashiwada dengan lembut menarik saya dan mengatakan bahwa dia sangat menyukai saya karena ekspresi saya. Saya pikir ini sama sekali adalah ejekan dari Kashiwada, tetapi dia menjelaskan bahwa dia berbicara dengan sangat serius. Semuanya dengan cepat berubah menjadi momen yang canggung, seperti pasangan, membuat siswa lain bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara saya berteriak karena marah, Kashiwada kembali ke kursinya, dan sepertinya dia tersenyum kecil, meskipun saya terlalu terganggu untuk menyadarinya. Segera setelah itu, saya mengumpulkan teman-teman saya untuk rapat strategi, semuanya hanya dengan tujuan membuat Kashiwada mengungkapkan emosinya. Saya mengumumkan bahwa langkah pertama saya adalah mengawasi Kashiwada sepanjang hari, karena pasti akan ada saatnya ekspresinya akhirnya berubah. Karena Kashiwada terlalu misterius, Higuchi dan teman ketiganya juga setuju untuk membantu saya mengawasinya. Pagi berikutnya, saya dan teman-teman saya mulai melaksanakan rencana kami. Kami tiba di kelas sangat pagi, tetapi yang mengejutkan, Kashiwada sudah duduk di sana. Kami bersembunyi di pintu, mencoba menghindari siswa yang sulit ditebak itu. Pada pelajaran pertama, saya mengeluarkan sepasang kacamata hanya untuk mengawasi setiap gerakan Kashiwada di kelas. Pada pelajaran kedua, yaitu olahraga, saya terus mengikutinya. Saya hampir menghancurkan diri sendiri pada pelajaran ketiga, yaitu praktek kimia, karena terlalu fokus mengamati Kashiwada. Bahkan pada pelajaran keempat, saya memastikan untuk tidak memberi Kashiwada ruang bernapas saat dia sedang memecahkan masalah di papan tulis. Setelah kelas, saya mengumpulkan teman-teman saya dan frustrasi bahwa ekspresi Kashiwada sama sekali tidak berubah sepanjang hari. Namun, Higuchi malah memberikan statistik yang sama sekali tidak berguna, dengan bangga mencatat bahwa Kashiwada berkedip 15 kali dalam 1 menit. Saya pikir seluruh rencana kami telah gagal, sampai saya menyadari masih ada tugas piket setelah sekolah. Saya bertanya kepada teman-teman saya di mana Kashiwada ditugaskan, dan mereka mengungkapkan bahwa dia bertanggung jawab atas kolam renang. Seperti yang diduga, kami bertiga bersembunyi di tempat persembunyian untuk mengamati Kashiwada saat dia melakukan pekerjaan bersih-bersih, dengan putus asa menunggunya menunjukkan bahkan sedikit saja emosi. Tiba-tiba, ada desas-desus yang menyebar di antara kelompok piket bahwa ada anak kucing yang muncul di dekatnya, dan semuanya meninggalkan pekerjaan hanya untuk pergi melihatnya. Meskipun Kashiwada juga penasaran tentang anak kucing itu, dia memaksakan diri untuk tetap mempertahankan wajah dingin dan keras. Dia terus bersih-bersih, dan ketika saya menyadari rekannya tidak kembali, saya bergerak ke area kolam renang. Tampak seperti orang yang mencurigakan, tetapi menunjukkan ketidakcurigaan, saya mendekati Kashiwada, dan mengatakan bahwa saya punya hadiah khusus untuknya sebelum menyemprotkan selang air yang saya sembunyikan di belakang saya. Saya merasa yakin bahwa saya akhirnya telah membuat Kashiwada tidak berdaya. Tetapi yang mengejutkan, Kashiwada menghindari aliran air dengan gerakan akrobatik yang jenaka. Sebaliknya, aliran air malah membuat saya basah kuyup. Dan setengah abad kemudian, orang-orang yang disebut teman-teman saya mengkhianati saya, dengan menembak saya dengan pistol air. Mereka bahkan melengkapi Kashiwada dengan kunci cadangan. Saya tiba menemukan diri saya terlibat dalam perang total melawan mereka. 4 dari kami terseret, saling menembak air tanpa henti, menikmati kekacauan tanpa menyadarinya. Sampai salah satu guru, kami datang untuk merusak kesenangan, memarahi kami, karena berlarian dengan sembrono, di lantai beton yang licin. Setelah dimarahi, anak-anak laki kami tidak punya pilihan selain membantu Kashiwada membersihkan kolam. Kashiwada menghargai upaya saya dan berterima kasih kepada saya. Tapi saya berusaha keras untuk melindungi harga diri saya yang rapuh dengan bersikeras bahwa dia seharusnya tidak berterima kasih kepada saya. Namun, dia tetap menempel pada saya sepanjang pembersihan, hanya untuk membuat saya kesal, dan mengamati ekspresi saya. Selanjutnya adalah jam senam kelas, dan kami berpartisipasi dalam beberapa aktivitas renang. Selama jam putra, saya meluncur ke air seperti ikan dan finish pertama,
membuat siswa lain terkesiap. Karena bagian saya sudah selesai, saya menunggu giliran Kashiwada agar saya bisa mengamati ekspresi anak itu. Segera setelah itu, Kashiwada melompat ke air, dan semua orang mengharapkan pertunjukan klasik darinya. Tapi tiba-tiba, mereka menyadari bahwa dia tidak bergerak. Mereka meluncur ke air, untuk menariknya ke atas, percaya bahwa dia tenggelam. Namun, dia mempertahankan ekspresi datarnya saat dia dengan santai mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berusaha berenang seperti penyu. Setelah berenang, guru itu memberitahu saya bahwa dia menugaskan saya untuk mengajari Kashiwada berenang untuk perlombaan estafet putri berikutnya. Saya keberatan, menanyakan mengapa saya harus menjadi orang yang mengajari Kashiwada. Guru itu kemudian mengungkapkan bahwa dia sibuk, karena dia harus mengawasi seluruh kelas. Sebelum saya bisa menyajikan lebih banyak argumen, dia pergi. Saya mendapati diri saya terikat dengan Kashiwada, tetapi saya menolak untuk mengajarinya apapun. Tepat pada saat itu, Higuchi meluncur ke air, meyakinkan Kashiwada bahwa dia akan mengajarinya cara menjadi putri duyung sungguhan. Menyadari bahwa temannya akan mengambil Kashiwada dari tangannya, saya segera kembali, memberitahu Kashiwada bahwa saya akan mengajarinya. Namun, saya menipu diri saya sendiri dengan gagasan, bahwa saya akan mempersulitnya dalam latihan. Saya memegang tangannya di bawah air, saat saya mengajarinya teknik mengayunkan lengan, untuk digunakan. Teman saya mengejek saya, karena meskipun saya mengeluh saya tidak menyadari bahwa saya benar-benar mengajari dia berenang. Saat itu juga, saya memutuskan untuk mengolok-olok Kashiwada dengan melepaskan anak itu, sehingga saya bisa melihatnya panik saat tenggelam. Pikiran gelap menguasai saya, dan saya melakukan apa yang saya inginkan. Anehnya, Kashiwada tetap dalam posisi berenang tanpa ada perubahan di wajahnya. Hal ini membuat saya benar-benar kecewa, dan ketika saya pikir tidak mungkin menjadi lebih buruk, Kashiwada tiba-tiba meraih bagian bawah tubuh saya, karena anak itu benar-benar tenggelam. Saya mencoba melepaskan anak itu, tetapi dia terus menempel pada celana renang saya, saat diseret ke bawah air. Saya berjuang untuk akhirnya muncul dari permukaan air tanpa kehilangan celana renang saya. Namun, ikat pinggangnya sangat meregang, dan saat saya mengeluh tentang hal ini, Higuchi memberitahu saya, bahwa Kashiwada dan teman-teman perempuan akan segera berpartisipasi dalam estafet. Saya memutuskan untuk menontonnya berkompetisi. Dan begitu peluit berbunyi, Kashiwada dan teman-teman perempuan melompat ke dalam air. Anehnya, Kashiwada bisa berenang lebih baik dari sebelumnya, meskipun masih belum cukup cepat. Saya berdiri di sana seperti induk burung yang bangga menyaksikan Kashiwada menampilkan keterampilan yang telah saya ajarkan. Ketika teman-teman saya meminta saya untuk memperhatikan ekspresi wajah saya yang terlalu jelas, saya mengelak dan mencoba pergi untuk memperbaiki celana renang saya. Tiba-tiba, saya mendengar teriakan minta tolong. Dan ketika saya berbalik, tampaknya Kashiwada lagi-lagi tenggelam. Saya tidak ragu untuk melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Kashiwada. Saya berteriak gila sampai Kashiwada menjawab bahwa dia baik-baik saja. Namun, saya segera menyadari bahwa saya dalam masalah ketika teman-teman saya meminta saya untuk memperhatikan celana renang saya yang mengapung di belakang. Segera setelah itu, saya melanjutkan tugas saya untuk mencoba menggoda Kashiwada dan membuatnya bereaksi. Saya mulai melakukan berbagai tindakan lain yang membuat takut, tetapi Kashiwada tetap tenang. Hal ini berlanjut sampai saya tiba-tiba didekati oleh teman sekelas lain, Tabuchi, yang mengira saya mengganggu Kashiwada. Itu berubah menjadi pertengkaran sengit di antara kami berdua, dan Tabuchi dengan marah memberitahu saya bahwa saya akan bertanggung jawab jika Kashiwada memutuskan untuk tidak datang ke sekolah lagi. Saya belum pernah menghadapi Tabuchi sebelumnya, tetapi teman saya memberitahu saya bahwa Tabuchi adalah salah satu orang yang paling menyebalkan, karena dia tidak pernah bercanda tentang persaingan. Akhirnya, aku sadar bahwa aku diikuti. Sesaat kemudian, aku melihat Kashiwada keluar dari kelas, dan aku memutuskan untuk memperlakukannya seperti pesta kostum palsu. Tetapi begitu aku bergerak, Tabuchi muncul di belakangku seperti bayangan hantu. Tabuchi meyakinkanku bahwa dia selalu mengawasiku, bahkan ketika aku tidak menyadarinya. Aku berteriak padanya karena akhirnya aku punya penguntit. Ternyata Tabuchi mengikutiku lebih karena dia benar-benar mengawasi Kashiwada. Merasa terganggu karena diawasi, aku akhirnya mendekatinya dan memberitahunya bahwa aku tahu dia memata-matai Kashiwada. Tabuchi mencoba menyangkalnya, mengatakan bahwa dia hanya mencoba memastikan aku tidak mengganggu Kashiwada. Aku tidak percaya sedikit pun dan memberitahu Tabuchi bahwa dia adalah orang yang paling mudah ditebak. Tetapi ini mengarah pada perdebatan antara kami berdua. Akhirnya, Higuchi menyela dan bertanya kepada Tabuchi mengapa dia benar-benar mengikuti Kashiwada, karena itu sangat jelas. Tabuchi terkejut dengan pertanyaan itu, dan setelah mencoba menenangkan diri, dia mengungkapkan bahwa dia mengikuti Kashiwada, karena dia adalah seorang penggemar berat. Kami semua terkejut mendengar dia mengatakan ini, dan Tabuchi menjelaskan bahwa dia selalu merasa senang setiap kali melihat Kashiwada melakukan pekerjaannya.
Tabuchi menyatakan bahwa dia menyukai ekspresi Kashiwada yang berubah setiap saat, tetapi dia berteriak padaku karena aku adalah seekor serangga yang selalu mengelilingi Kashiwada, akhirnya merusak rencananya untuk mengagumi Kashiwada lebih lama. Tabuchi benar-benar berubah menjadi orang gila, mengatakan bahwa aku membutuhkan izinnya jika aku ingin berinteraksi dengan Kashiwada, karena dia adalah ketua klub penggemar Kashiwada. Kami pikir dia mengigau, tetapi dia mengklaim bahwa dia dapat membaca ekspresi Kashiwada. Dia mengatakan bahwa dia dapat melakukan ini karena dia mengamati Kashiwada setiap hari. Dan yang mengejutkan, Tabuchi mengatakan kepadaku bahwa aku kalah dalam kompetisi, padahal aku bahkan tidak tahu kami sedang berkompetisi sejak awal. Setelah itu, aku masuk ke kelas dan melihat Kashiwada duduk di sudut. Dan ketika aku masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi, ketua klub penggemar Kashiwada muncul untuk membantu Kashiwada keluar dari sudut tempat dia duduk. Kashiwada kemudian berkata kepada Tabuchi bahwa dia telah mendengar tentang dia menjadi penggemarnya. Tabuchi hampir pingsan karena gembira, tetapi dia tidak bisa menahan diri dan mulai panik. Ini menjadi pemandangan yang luar biasa bagiku saat aku mulai menggoda Tabuchi. Tabuchi tidak tahan lagi menahan malu dan dia tersungkur karena malu. Dan saat aku masih menggodanya, Kashiwada datang dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan seorang penggemar, tetapi seorang teman. Harapan Tabuchi yang hancur langsung bangkit kembali dengan satu ucapan ini. Tabuchi bangkit dan berlari untuk memeluk Kashiwada dari belakang, sambil mengejekku bahwa aku tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Kashiwada. Tiba-tiba, Kashiwada merusak suasana dengan mengatakan bahwa dia tidak terlalu bersemangat untuk berteman denganku. Tapi mengungkapkan apa yang dia inginkan kembali menjadi masalah baginya. Wajahnya memerah saat dia mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tapi ini hanya menambah tekanan padaku dan Tabuchi. Kemudian, kami sedang mengobrol saat makan siang ketika Kashiwada mendengarku berkata kepada teman-teman bahwa aku tidak pernah membawa bekal makan siang ke sekolah dan hanya mengandalkan makanan ringan yang disediakan. Keesokan harinya, aku bergegas keluar dari kelas seperti biasa, dengan tujuan menjadi orang pertama yang sampai ke kantin untuk membeli makanan ringan. Namun, aku bertemu Kashiwada yang menghentikanku seolah ingin mengatakan sesuatu. Kami berdiri di sana sampai seluruh kelas keluar dari kelas, dan mereka telah membeli semua makanan ringan, membuatku tidak punya makanan ringan hari itu. Karena melewatkan makan siang, aku kesal sepanjang hari. Tidak mau menyerah, aku merencanakan balas dendam untuk keesokan harinya. Keesokan harinya, aku bersiap untuk lari ke kantin lagi ketika Kashiwada melakukan hal yang sama seperti kemarin. Aku sedang merencanakan untuk menghindarinya, ketika Kashiwada akhirnya mengatasi rasa takutnya, dan mengeluarkan sekotak bekal makan siang untukku. Dia mengungkapkan bahwa dia membuat sekotak kemarin, tetapi terlalu takut untuk memberikannya padaku. Aku tidak menganggapnya serius, sampai Higuchi muncul untuk mengambil kotak makan siang. Aku membela kotak makan siang itu dengan sekuat tenaga, tetapi ketika aku kembali ke kelas, aku benar-benar kecewa, karena makan siang itu hanya 2 potong apel. Aku tidak percaya Kashiwada telah membuatku kehilangan makan siang selama 2 hari berturut-turut. Saya memutuskan untuk menghukumnya dengan melemparkan pesawat kertas ke arahnya, tetapi gagal. Saya mulai berkeliling untuk melihat apa yang bisa saya gunakan, dan tiba-tiba, saya menemukan pengikat rambut Kashiwada tergeletak di lantai. Saya mengambilnya dan berdiri di dekat jendela, berniat untuk membuangnya. Namun, angin kencang dari badai yang akan datang meniup pengikat rambut itu. Saya putus asa melihat Kashiwada menangis. Saya segera menyesali keputusan saya dan Tabuchi membuat segalanya lebih menyakitkan ketika dia mengatakan, itu adalah pengikat rambut yang diberikan ibunya, mungkin pusaka keluarga. Merasa sangat bersalah, saya berlari keluar kelas, dan ke tengah hujan, untuk mencoba menemukan pengikat rambut itu. Teman-teman saya kemudian menemukan saya di tengah hujan, dan, karena kasihan pada keadaan saya, mereka bersama saya mencari pengikat rambut itu. Setelah banyak sekali upaya di tengah hujan, akhirnya kami menemukan pengikat rambut itu, tetapi sudah kotor. Sebelum membawanya ke Kashiwada, saya membeli yang baru untuk mencoba menenangkannya. Saya pergi ke rumahnya di tengah hujan untuk memberikan pengikat rambut itu. Dan setelah memberikannya padanya, saya terkejut melihat ibunya masih hidup. Saya bertanya mengapa dia menangis seperti itu, dan dia mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang masuk ke matanya. Saya hampir kehilangan akal karena malu dan Kashiwada mengakhiri saya ketika dia memastikan bahwa dia akan menghargai pengikat rambut yang saya belikan untuknya. Saya berlari keluar rumah dengan wajah memerah, berusaha menahan perasaan jelas saya untuk gadis itu. Sementara itu, Tabuchi masih di luar, berusaha mencari pengikat rambut. Cerita saya sampai di sini, pastikan Anda berlangganan dan menyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi.